Kalau ada yang ngamuk pas kamu mulai pasang pagar, coba pikir. Dia bukan kehilangan kamu, dia kehilangan enaknya doang. Ternyata, masalahnya bukan malas, tapi otakmu keburu panik lihat semua barengan. Tanpa batas, dompetmu yang kena. Kamu transfer pas duit tinggal seuprit, terus pura-pura kenyang makan seadanya. Tapi ini bukan cuma kejadian sekali doang. Habis kamu bilang tidak, perhatikan reaksinya. Yang tetap sopan, pertahankan. Yang malah nyerang balik, tandai. Itu fakta, bukan sinetron. Masalahnya bukan satu bantuan. Masalahnya, kamu sudah jadi tombol darurat orang lain. Mereka panik sebentar, kamu yang lembur lama. Pelan-pelan mereka hafal. Kalau minta ke kamu, lebih cepat, lebih aman, lebih murah. Dan kamu menyebutnya bantu. Bagian paling licin, sebelum diminta, kamu dipuji dulu. Kamu tuh paling ngerti. Kadang, pujian itu bukan apresiasi. Itu kunci borgol. Yang bikin capek, pola ini ngulang lagi besok. Kamu mau bilang tidak, lalu otakmu ribut. Nanti dikira sombong, nggak tahu diri, berubah. Di keluarga, label itu berat. Akhirnya kamu pilih aman, senyum sedikit, balas cepat. Malamnya orang lain tidur pulas. Kamu menatap plafon, nyesel sendirian. Ini twistnya. Banyak anak baik bukan sedang memilih kebaikan. Mereka sedang kabur dari rasa bersalah. Dan dari sini, biasanya rasa bersalah mulai numpuk. Mungkin dulu kamu dipuji saat nurut. Disebut dewasa saat diam. Dibilang anak baik saat tidak minta apa-apa. Jadi tubuhmu belajar rumus yang salah. Kalau aku merepotkan, aku ditinggal. Kalau aku gampang dipakai, aku diterima. Dengar baik-baik. Orang yang sayang kamu tidak perlu melihat kamu hancur dulu baru merasa terbantu. Namun bagian paling berat justru datang setelah itu. Kalau seseorang marah saat aksesnya kamu tutup, perhatikan. Mungkin dia bukan kehilangan kamu, dia kehilangan fasilitas gratis. Ternyata, masalah utamanya sering bukan malas, tapi otakmu keburu melihat semuanya sekaligus. Di titik ini, batas terasa menakutkan. Tapi batas bukan tanda kamu jahat. Batas itu kalimat sederhana. Aku juga manusia. Tanpa batas, rekening ikut jadi korban. Kamu transfer saat saldo tipis, lalu pura-pura kenyang karena cuma mampu makan seadanya. Masalahnya, ini tidak berhenti di satu momen itu saja. Ini bukan pelit, ini urutan napas. Kalau semua orang kamu selamatkan dulu, hidupmu sendiri selalu kebagian sisa. Mulainya kecil, bukan debat, bukan marah. Tulis saja, aku belum bisa. Lalu berhenti. Jangan tambah pembelaan panjang. Kalau tanganmu otomatis mau mengetik iya, pakai rem. Aku cek dulu ya. Jeda kecil bisa menyelamatkan 1 hari penuh. Yang bikin capek, pola ini ngulang lagi besok. Untuk uang, bikin aturan sebelum ada drama. Misal, bantu maksimal 100.000. Aturan itu dingin, tapi justru bikin kamu waras. Untuk kerjaan, tanyakan pelan. Ini prioritas siapa? Kadang, kamu bukan sibuk. Kamu sedang jadi tempat parkir tugas orang lain. Untuk keluarga, jangan perang semua front. Pilih satu batas dulu. Misalnya, tidak balas chat berat setelah jam 10 malam. Dan dari sini, biasanya rasa bersalah mulai numpuk. Rasa bersalah pasti datang. Biarkan lewat. Bersalah tidak selalu berarti kamu salah. Kadang itu cuma kebiasaan lama yang protes. Setelah kamu bilang tidak, lihat responsnya. Yang tetap menghormati, simpan. Yang menghukum kamu, catat. Itu data, bukan drama. Malam ini coba satu hal. Jangan langsung membalas. Letakkan layar. Tarik napas, tanyakan. Aku mau bantu atau takut dibenci? Namun bagian paling berat justru datang setelah itu. Sekarang pilih, jadi baik dengan batas, atau tetap jadi anak baik yang habis diam-diam. Menurutmu, menolak itu egois
Atau akhirnya jujur?